BBCA baru aja rilis laporan keuangan dan labanya, wow, 57,6 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya, kok kelihatannya biasa aja ya? Nah, di balik angka yang kelihatannya melambat ini, ternyata ada sebuah strategi pertahanan yang jenius banget. Yuk kita bongkar sama-sama. Halo para investor cerdas. Selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Hari ini kita punya studi kasus yang super menarik. Kita nggak akan cuma lihat angka laba BBCA yang jumbo itu, tapi kita akan gali lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya cerita dan kualitas di balik angka fantastis itu. Oke, kita mulai dari headline-nya dulu ya. Angkanya gede banget, 57,6 triliun rupiah. Ini adalah laba bersih BBCA untuk tahun buku 2025. Jelas, angka segini udah cukup buat menegaskan posisi mereka sebagai, ya, rajanya perbankan di Indonesia. Tapi, nah, di sini nih yang bikin menarik. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau year over year, pertumbuhannya itu cuma sekitar 5%. Untuk bank raksasa sekelas BBCA, pertumbuhan 5% itu bisa dibilang ya biasa aja kan, nggak ada yang spektakuler gitu. Disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah ini pertanda BBCA mulai kehabisan bensin, mulai melambat, atau jangan-jangan ini semua disengaja, bagian dari sebuah strategi pertahanan yang super disiplin dan cerdas? Oke, mari kita selami lebih dalam. Pertama-tama kita intip dulu dapurnya BBCA. Uangnya datang dari mana aja sih? Ternyata teman-teman, mesin pendapatan mereka lagi bergeser, dan ini pergeseran yang signifikan. Kalau kita lihat, pendapatan bunga memang masih jadi tulang punggung utama, porsinya hampir 78%. Ini mesin tradisional mereka. Tapi, kejutan yang sebenarnya bukan di sini. Coba deh perhatikan porsi-porsi yang lebih kecil itu. Nah, ini dia yang saya maksud. Lihat perbedaannya, jomplang bait kan? Mesin tradisional dari bunga itu tumbuhnya santai aja, sekitar 4,34%. Tapi lihat mesin barunya, pendapatan dari transaksi finansial meledak, naiknya lebih dari 40%. Ini seperti BBCA sengaja menyalakan turbo boost baru buat menopang kinerja mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, efisiensi. Jadi BBCA itu nggak cuma jago cari duit, tapi mereka juga jago banget berhemat. Seberapa hemat? Kita sebut aja ini efisiensi level brutal. Sebelum kita lihat angkanya, kita samain persepsi dulu soal metrik ini. Cost to income ratio atau CIR. Gampangnya gini, untuk dapat pendapatan 100 rupiah, berapa sih biaya yang harus dikeluarin sama bank? Nah, makin kecil angkanya, artinya makin efisien, makin jagoan bank itu. Dan lihat ini, BBCA berhasil mencetak rekor CIR terendah sepanjang sejarah mereka, di angka 30,7%. Ini luar biasa banget. Artinya, untuk menghasilkan 100 rupiah, mereka cuma butuh biaya operasional sekitar 30-an rupiah. Ini udah level efisiensi kelas dunia. Jadi, gimana caranya mereka bisa seirit itu? Coba bayangkan, di tengah inflasi yang tinggi, mereka justru berhasil menekan beban administrasi. Bahkan kenaikan beban karyawan pun dijaga jauh di bawah angka inflasi. Kuncinya, ya ini, mereka gaspol di implementasi AI dan otomatisasi operasional secara masif. Oke, sampai di sini kita tahu, mesin pendapatan barunya ngebut dan efisiensinya brutal. Secara logika, laba BBCA harusnya bisa tumbuh jauh lebih tinggi dari 5% tadi kan? Nah, disinilah letak bagian paling tajam dari analisis kita malam ini. Ini pertanyaan yang pasti dari tadi ada di benak kita semua. Dengan semua performa hebat tadi, kenapa pertumbuhan labanya kelihatan biasa-biasa aja? Jawabannya ada pada sebuah keputusan strategis yang sangat-sangat konservatif. Dan inilah jawabannya. BBCA secara sadar menaikkan beban pencadangan kerugian mereka hampir 2 kali lipat. Angkanya melonjak 97% menjadi 4 triliun rupiah lebih. Uang ini sengaja disisihkan dari laba untuk jadi bumper kalau ada potensi kredit macet di masa depan. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi manajemen BBCA itu sengaja mengerem laju laba bersih mereka. Mereka lebih memilih untuk nggak pamer laba yang lebih bombastis demi membangun sebuah benteng pertahanan finansial yang super tebal. Ini adalah strategi jangka panjang yang mengutamakan keamanan di atas segalanya. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai investor? Ini bukan sekedar tentang angka laba di halaman depan. Ini tentang bagaimana kita membaca kualitas dan strategi besar di balik setiap angka yang disajikan. Jadi, poin krusialnya begini.
Pertumbuhan laba 5% BBCA tahun ini bukanlah tanda kelemahan, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah masterpiece strategi pertahanan. Ini adalah bukti nyata bahwa manajemen lebih memprioritaskan kualitas aset, efisiensi, dan yang terpenting, ketahanan jangka panjang yang kokoh. Ini adalah laba yang sangat berkualitas tinggi. Tapi pembahasan kita belum selesai. Kita udah lihat betapa kokohnya benteng pertahanan BBCA. Pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya semua batu bata untuk membangun benteng itu? Dari mana datangnya dana murah yang membuat mereka begitu kuat? Nah, tetap di sini, karena beberapa menit ke depan kita akan membongkar sebuah anomali loyalitas. Mengapa jutaan nasabah rela dibayar murah oleh BBCA? Oke, para investor, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang jadi fondasi sesungguhnya dari kekuatan BBCA. Bukan cuma labanya ya, tapi sumber uangnya. Ini adalah anomali pendanaan yang wajib banget Anda pahami. Yuk kita mulai. Ingat kan di analisis kita sebelumnya, kita udah bahas gimana BCA itu seperti benteng finansial dengan laba yang tembus 57,6 triliun. Nah, hari ini kita nggak cuma liatin bentengnya dari luar. Kita bakal gali, kita bongkar fondasi yang menopang semuanya. Ini dia pertanyaan intinya. Aneh banget kan? Dalam teori ekonomi manapun, uang itu pasti cari imbal hasil paling tinggi. Tapi di BBCA, logikanya seolah-olah jungkir balik. Ada sebuah anomali loyalitas yang bikin jutaan nasabah rela nitipin duit mereka dengan bunga ya hampir nol. Kok bisa gitu? Nah, lihat deh data di tabel ini. Ini yang bikin kita garu-garu kepala. Tabungan yang bunganya cuma 0,09%, itu saldonya malah tumbuh pesat, naik lebih dari 8%. Terus giro, bunganya juga di bawah 1%, pertumbuhannya paling gila, hampir 20%. Anehnya, justru deposito yang kasih bunga paling gede, 3%, saldonya malah turun. Ini kan benar-benar kebalik dari yang kita kira ya. Dan angka inilah jawabannya, 84,23%. Ini adalah rasio CASA BBCA rekor tertinggi mereka. CASA itu singkatan dari Current Account Savings Account, atau gampangnya, ini adalah dana murah. Jadi artinya, lebih dari 84% dana nasabah yang ada di BBCA itu adalah simpanan yang biayanya super rendah, nyaris gratis buat bank. Inilah bahan bakar utama mesin profit mereka. Jadi apa artinya ini buat BBCA? Begini, saat bank-bank lain harus capek-capek ikut perang suku bunga deposito yang mahal banget cuma buat narik dana, BBCA itu santai aja. Mereka seolah-olah imun. Kenapa? Karena mereka udah punya lautan dana murah yang stabil dari nasabah setianya. Inilah yang bikin laba mereka tetap jumbo. Bahkan ketika imbal hasil dari kredit mereka sebenarnya lagi turun. Oke, sampai sini kedengarannya sempurna banget kan? Model bisnis yang jenius. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus lihat dua sisi mata uang. Di balik model yang kelihatan tanpa celah ini, sebetulnya ada resiko teknis yang, jujur aja, sangat-sangat besar. Risiko ini namanya maturity mismatch atau ketidakcocokan jatuh tempo. Gini deh biar gampang, BCA kan kumpulin duit dari tabungan dan giro kita yang bisa kita tarik kapan aja, hari ini, besok, lusa, pokoknya jangka pendek banget. Tapi uang itu mereka pinjamkan dalam bentuk KPR atau kredit mobil yang baru lunas dalam 5, 10, bahkan 20 tahun. Jangka panjang banget. Nah, kelihatan kan masalahnya di mana? Dan seberapa besar resikonya? Lihat aja angka ini. Ada selisih negatif sebesar 1,12 kuadriliun rupiah. Ini bukan triliun lagi ya, tapi kuadriliun, nolnya ada 15. Artinya apa? Secara teori, kalau semua nasabah panik dan tarik duit mereka dalam waktu dekat, bank bisa langsung kehabisan uang tunai. Ini risiko likuiditas yang skalanya masif. Tapi disinilah letak kejeniusan BCA. Mereka itu bertaruh. Mereka pasang taruhan besar pada satu hal, perilaku nasabah. Mereka tahu, meskipun secara hukum atau kontraktual dana itu bisa ditarik kapan saja, kenyataannya itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena dana itu adalah dana tidur. Orang butuh rekening BCA buat transaksi sehari-hari, buat bayar ini itu, jadi dana itu cenderung stabil. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sudah diperhitungkan dengan sangat cermat. Dan tentu saja, pertaruhan ini nggak asal-asalan. Mereka punya jaring pengaman berlapis-lapis. Lihat di sini. Pertama, LDR atau rasio pinjaman terhadap simpanan mereka rendah. Artinya likuiditas mereka masih sangat melimpah. Nggak semua dana diputar jadi kredit. Kedua, CAR atau rasio kecukupan modal mereka itu tebel banget, hampir 30%. Ini bantalan modal yang super kuat buat menyerap guncangan apapun. Jadi resikonya memang ada, tapi sangat terukur dan terkendali. Jadi kalau kita mau tarik satu kesimpulan besar sebagai investor, intinya tuh ini.
Sumber kekuatan sejati BBCA itu bukan soal seberapa mahal mereka menjual uang lewat kredit, tapi justru seberapa murah mereka bisa membeli atau mengumpulkan uang dari kita semua, para nasabahnya. Nah, ini kan jadi menarik. Kalau kita tahu kekuatan utama BBCA itu adalah lautan uang murah yang hampir tak terbatas, pertanyaan berikutnya adalah, duit sebanyak itu mereka salurkan kemana? Dan jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan Anda. Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan bongkar tuntas pergeseran strategi yang radikal dalam portofolio kredit BBCA. Sebuah pergeseran raksasa. Dari yang tadinya fokus ke dapur rumah tangga, sekarang mereka masuk jauh lebih dalam ke lubang-lubang tambang dan korporasi kakap. Oke, para investor, kita lanjut lagi. Kalau di pembahasan sebelumnya kita udah ngomongin soal anomali loyalitas nasabah BCA, hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pergeseran strategi yang super radikal, yang kelihatan banget dari laporan keuangan terbaru mereka. Siap-siap karena ini bisa jadi mengubah cara Anda melihat raksasa perbankan yang satu ini. Jadi, untuk mengingat sedikit, kan kita udah tahu ya kalau BBCA itu literally kebanjiran dana murah dari nasabahnya yang super loyal. Mereka tuh punya tumpukan uang tunai yang jumlahnya luar biasa besar. Nah, pertanyaan paling pentingnya sekarang, emangnya semua uang itu lari kemana? Jawabannya, seperti yang akan kita lihat bareng-bareng, bakal meruntuhkan citra BBCA yang selama ini kita kenal. Selama puluhan tahun, kita semua tahu BCA itu ya rajanya perbankan retail. Udah, nggak ada lawan. Tapi data terbaru menunjukkan, tunggu dulu, kayaknya mereka lagi putar haluan. Dan putarannya ini tajam banget. Yuk, kita lihat buktinya. Jadi, narasi lama itu udah nggak berlaku lagi. Runtuh, lupakan. BBCA sekarang melakukan sebuah pivot yang radikal banget. Dari yang tadinya ngelayanin jutaan nasabah retail, sekarang fokus mereka beralih buat mendanai para raksasa korporasi. Dan perubahan ini tuh kelihatan jelas banget waktu kita bedah angkanya. Angka-angka ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini adalah sebuah anomali yang mengungkap cerita besar di baliknya. Coba bayangin ini deh. Penyaluran kredit ke sektor pertambangan itu melonjak lebih dari 30% hanya dalam 1 tahun. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini adalah sebuah ledakan. Sekarang, coba kita bandingkan sama bisnis intinya mereka selama ini. Kredit konsumsi yang ibaratnya nasinya BBCA, malah menyusut. Turun. Yep, Anda nggak salah baca kok, angkanya beneran negatif. Data ini nunjukin prioritas baru mereka dengan sangat gamblang. Di satu sisi, ada pertumbuhan yang meledak-ledak di sektor korporasi dan investasi. Tapi di sisi lain, kredit buat konsumen dan rumah tangga justru nyungsep ke zona merah. Jomplang banget kan? Ini nih yang bikin kita bertanya-tanya. Apakah BCA sengaja meninggalkan nasabah retailnya karena pasar lagi lesu? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah strategi yang memang sudah direncanakan dan dihitung matang-matang? Dan jawabannya adalah, ini strategi. Mereka secara sadar memilih untuk nggak maksa ngasih kredit ke segmen retail yang mereka anggap lagi rentan. Sebaliknya, dana raksasa mereka itu dialihkan ke klien-klien korporasi yang jauh lebih tangguh. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Kenapa sih mereka sampai melakukan ini? Sebenarnya ada masalah mendasar apa yang lagi coba mereka pecahkan? Jawabannya sederhananya, ini masalah skala. Duit murah yang masuk ke BBCA itu udah kebanyakan. Saking banyaknya, pinjaman-pinjaman kecil untuk konsumen itu udah nggak cukup lagi buat menyerap semua dana itu. Mereka punya apa yang disebut masalah penyerapan dana. Jadi ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental banget. Dari modal bisnis yang basisnya itu volume tinggi dengan nilai transaksi kecil-kecil, sekarang jadi volume rendah tapi dengan nilai transaksi yang super masif. Jadi apa artinya ini semua buat Anda sebagai seorang investor? Simpelnya gini, pivot ini benar-benar mengubah total identitas dan profil resiko dari BBCA. Jadi, lupakan deh citra bank retail yang ramai itu. BBCA di tahun 2025 ini lebih tepat kalau kita sebut sebagai bank korporasi industrial. Fokus mereka sekarang itu proyek-proyek raksasa, bukan lagi soal kredit mobil atau KPR Anda. Tentu saja identitas yang baru ini datang dengan risiko yang baru juga. Sekarang, kinerja BBCA itu jadi jauh lebih terekspos sama gejolak harga komoditas global dan juga volatilitas nilai tukar mata uang asing. Tapi, kelihatannya manajemen mereka udah sangat siap. Mereka berhasil menjaga rasio kredit bermasalah atau NPL di level yang sangat sehat, cuma 1,71%. Ini nunjukin manajemen resiko mereka solid banget. Tapi disinilah letak ironinya. Bahkan setelah mereka banting setir besar-besaran ke kredit korporasi, aliran dana dari nasabah itu tumbuhnya masih lebih cepat lagi. Nah inilah yang menciptakan sebuah dilema yang unik, dilema orang kaya.
Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Terus, mau diapain sisa tumpukan uang tunai yang masih nganggur ini? Nah, di pembahasan kita selanjutnya, kita akan kupas tuntas dilema orang kaya ini dan gimana BBCA berencana menyelesaikannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Hari ini kita bakal membedah manuver korporasi yang sangat menarik dari BBCA, yaitu rencana buyback saham senilai 5 triliun rupiah. Tapi ini bukan berita biasa loh, ini adalah resep dokter untuk sebuah masalah yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sebuah bank bisa punya masalah gara-gara kebanyakan duit? Kedengerannya aneh kan? Tapi dalam dunia perbankan, punya terlalu banyak uang tunai yang nganggur itu bisa sama buruknya dengan kekurangan uang. Ini adalah dilema klasik si orang kaya, dan BCA sedang mengalaminya. Kalau Anda ingat di pembahasan kita sebelumnya tentang pergeseran raksasa kredit, kita lihat gimana fokus pinjaman itu bergeser dari sektor konsumer ke komoditas. Nah, pergeseran itulah yang bikin bank raksasa kayak BBCA ini kebanjiran dana murah, dan akhirnya menumpuk jadi segunung uang tunai. Oke, mari kita mulai dengan mendiagnosis dilema si orang kaya ini. Sebuah masalah kelebihan uang yang meski kedengarannya enak, sebenarnya sangat-sangat tidak efisien buat bisnis. Istilah teknisnya itu obesitas likuiditas. Bayangan aja sebuah bank segede BBCA punya begitu banyak modal dan dana murah, sampai-sampai kekuatannya ini justru berbalik jadi kelemahan. Kenapa? Karena uang yang nganggur ini menekan rasio profitabilitas yang paling penting bagi investor. Jadi, apa aja sih gejala-gejala dari obesitas ini? Yuk kita periksa tanda-tanda vital di laporan keuangan BBCA yang nunjukin ada sesuatu yang kurang efisien. Gejala pertama, loan to deposit ratio atau LDR turun ke angka 78,64%. Artinya gini, dari setiap Rp100 dana nasabah yang masuk ke bank, cuma sekitar Rp78 yang berhasil disalurkan lagi jadi kredit. Sisanya, ya ngendep aja, nggak produktif. Selanjutnya, lihat angka ini. Arus kas dari operasinya itu benar-benar monster, mencapai Rp77,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari laba bersihnya sendiri. Ini nunjukin mesin pencetak uang BBCA itu efisien banget, malah terlalu efisien, sampai menghasilkan tumpukan uang tunai berlebih yang luar biasa besar. Dan yang terakhir, Capital Adequacy Ratio atau CAR mereka. Nyaris 30%. Ini adalah rasio kecukupan modal yang tebal banget, bahkan hampir 3 kali lipat dari syarat minimum yang diminta regulator. Sangat aman, tapi juga sangat tidak efisien. Grafik ini nunjukin dengan jelas seberapa banyak lemak berlebih yang ada di neraca keuangan mereka. Modal yang setebal ini, ironisnya, justru jadi beban yang menyeret turun sebuah metrik profitabilitas yang paling kita, para investor, perhatikan. Nah, ini dia poin utamanya. Kelebihan modal ini bukan tanpa korban. Ini secara aktif merusak imbal hasil bagi pemegang saham. Kenapa? Karena modal atau ekuitas ini adalah pembagi dalam rumus return on equity atau ROE. Kalau pembaginya kegedean, ya hasilnya jadi lebih kecil. Sesederhana itu. Menghadapi gejala-gejala ini, manajemen pun meresepkan sebuah pengobatan yang sangat spesifik. Apa itu? Sebuah operasi bedah pada neraca keuangan mereka. Dan inilah resepnya buyback saham senilai 5 triliun rupiah. Penting banget untuk kita pahami, ini bukan manuver buat sekedar naikin harga saham, tapi ini adalah tindakan medis untuk menyembuhkan inefisiensi dan menyelamatkan ROE. Gimana cara kerjanya? Gampang banget. Pertama, cash 5 triliun keluar buat beli sahamnya sendiri di pasar. Kedua, saham yang dibeli itu masuk lagi ke perusahaan dan jadi saham treasury. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Secara akuntansi, saham treasury ini mengurangi total ekuitas. Hasil akhirnya, pembagi di rumus ROE jadi lebih kecil, ya otomatis ROE-nya jadi naik. Mari kita lihat hasil yang diproyeksikan. ROE-nya dapat suntikan sehat sebesar 39 basis poin. Asetnya berkurang 5 triliun. Sementara itu, lemak modal yang nggak sehat tadi dipangkas sedikit, bikin bank jadi lebih langsing dan efisien, tanpa sedikit pun membahayakan keamanannya. Oke, sebagai investor, apa artinya semua ini buat kita? Aksi ini tuh ngirim dua sinyal yang jujur aja agak bertolak belakang, dan kita harus pinter-pinter membacanya. Nah, ini dualitasnya. Di satu sisi, ini adalah sinyal positif. Ini nunjukin kepercayaan diri tingkat dewa dari manajemen terhadap kemampuan mereka menghasilkan kas. Tapi, di sisi lain, ini juga sinyal buat kita waspada.
Ini seperti pengakuan tersirat bahwa peluang untuk menyalurkan kredit yang bagus dan besar itu lagi susah dicari. Sekarang, mari kita sambungkan semua benanglah. Gimana semua ini bisa menjelaskan kenapa BBCA dihargai begitu premium, begitu mahal oleh pasar? Kutipan ini, menurut saya, merangkum filosofi bank ini dengan sempurna. Mereka itu nggak cuma fokus jagain duit nasabah, tapi mereka juga mati-matian jagain nilai buat para pemegang saham. Caranya, ya dengan menolak membiarkan modal nganggur yang bisa merusak profitabilitas. Jadi, ini dia poin krusialnya. Disiplin inilah kemauan untuk diet, memangkas lemak daripada maksa menyalurkan kredit yang beresiko, itulah yang jadi justifikasi utama kenapa investor rela membayar valuasi premium untuk saham BBCA. Hal ini tentu membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, modalnya sekarang sudah lebih efisien. Terus apa? Kemana modal yang lebih ramping ini akan diarahkan? Apa taruhan besar BBCA selanjutnya? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab tuntas dalam analisis kita selanjutnya, menatap 2026, transformasi tech bank dan realitas margin yang menipis. Kita akan bedah panduan manajemen untuk masa depan, transformasi digital mereka, dan tantangan margin yang semakin ketat. Kali ini kita akan bedah tuntas strategi BCA menuju 2026. Fokus kita adalah bagaimana sih raksasa perbankan ini bertransformasi menjadi, bisa dibilang, perusahaan teknologi untuk mencari sumber pertumbuhan baru. Nah, kita mulai dari sini ya. Ingat kan pembahasan kita sebelumnya tentang dilema orang kaya, di mana BBCA itu punya tumpukan uang tunai yang begitu besar sampai bingung mau diapakan. Nah, dalam analisis kali ini, kita akan lihat jawaban mereka atas dilema itu yang ternyata adalah sebuah pivot besar ke arah teknologi. Ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dari evolusi teknologinya, lalu kita lihat tantangan margin yang ternyata cukup serius, apa formula baru mereka untuk mengatasinya, dan ini yang paling penting, apa artinya semua ini buat Anda, para investor. Oke, poin pertama dan yang paling mendasar yang harus kita pahami, BBCA itu udah nggak lagi melihat diri mereka cuma sebagai bank. Mereka sedang dalam proses transformasi menjadi sebuah perusahaan teknologi yang kebetulan bisnisnya di sektor keuangan. Ini pergeseran mindset yang luar biasa penting. Sekarang mari kita intip sedikit mesin di balik transformasi ini. Seberapa besar sih sebenarnya skala operasi digital BBCA? Angka berikutnya ini mungkin bisa kasih gambaran yang lebih jelas. 42 miliar. Coba kita resapi dulu angka ini. Ini bukan lagi skala bank biasa kan? Ini sudah skala raksasa teknologi. BCA itu pada dasarnya sudah menjadi semacam sistem operasi untuk ekonomi digital di Indonesia. Hampir semua transaksi digital pasti lewat mereka. Nah, infrastruktur teknologi inilah yang jadi jawaban mereka. Mereka pakai artificial intelligence atau AI bukan cuma buat deteksi penipuan, tapi juga buat personalisasi layanan ke kita. Mereka juga bangun ekosistem MyBCA yang super lengket, yang bikin kita gampang banget bertransaksi, mulai dari QR step sampai lewat smartwatch. Dan hasilnya, pendapatan non-bunga alias fee dari transaksi-transaksi ini tumbuh kencang banget. Ini jadi mesin uang baru buat mereka. Tapi, semua inovasi teknologi ini bukannya tanpa alasan. Ada satu masalah besar yang coba mereka pecahkan, yaitu sebuah realita bahwa margin keuntungan mereka ke depan sepertinya akan semakin menipis. Coba lihat data ini. Ini data resmi dari manajemen BCA loh. Fokus kita ke baris paling atas, Net Interest Margin atau NIM. Gampangnya, ini adalah selisih keuntungan dari bunga pinjaman. Lihat kan, diproyeksikan turun dari 5,7% ke kisaran 5,4%. Kenapa? Ya karena mereka mulai banyak main di pinjaman korporasi. Tiketnya gede-gede, tapi marginnya lebih tipis. Jadi, sepertinya era margin super tebal dari BCA mungkin akan segera berakhir. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau marginnya menyusut, gimana cara BBCA untuk tetap tumbuh? Nah, disinilah formula baru mereka bermain. Ada perubahan strategi yang sangat-sangat jelas. Ini dia pergeserannya. Kalau dulu, fokus mereka adalah dapat untung setinggi-tingginya dari setiap pinjaman. Sekarang, beda. Fokusnya bergeser ke kuantitas, ke volume. Mereka rela untungnya sedikit lebih tipis, asalkan volume pinjaman dan transaksinya jauh lebih besar. Intinya, mereka menukar margin dengan skala. Dan ini dia formula barunya, dijabarkan dalam 2 langkah simpel. Pertama, genjot pertumbuhan kredit sekuat-kuatnya, kejar volume. Kedua, terus kembangkan pendapatan non-bunga dari miliaran transaksi harian nasabah mereka. Jadi, kejar volume di semua lini bisnis untuk menutupi margin yang mulai menipis tadi.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sebagai investor, apa artinya semua ini buat valuasi saham BBCA? Apa yang perlu kita perhatikan? Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat dari sisi valuasi, pakai metrik price to book value atau PBV, valuasi BBCA saat ini ternyata ada di bawah rata-rata historis 10 tahunnya. Bagi sebagian investor, ini bisa jadi sinyal bahwa sahamnya mungkin diperdagangkan di harga yang relatif lebih atraktif dibandingkan biasanya. Selain itu, buat Anda yang mungkin investor tipe defensif dan suka pendapatan pasif, ada potensi imbal hasil dividen sekitar 3,6%. Mengingat BBCA ini adalah mesin cetak laba yang sangat konsisten, angka segini bisa dibilang cukup solid sebagai bantalan. Baik, mari kita coba rangkum semua pembahasan tadi menjadi beberapa poin kunci untuk mendapatkan gambaran utuh tentang evolusi BBCA. Jadi, kalau kita simpulkan, evolusi BBCA itu seperti ini. Dari sisi kinerja, mereka tetap mesin laba yang super efisien. Dari sisi pendanaan, mereka masih rajanya dana murah berkat ekosistem transaksinya. Arah pinjamannya juga pintar, bergeser ke korporat. Kelebihan modalnya disiplin dikembalikan ke pemegang saham. Dan yang terpenting, mereka sekarang siap bertarung di era baru. Era margin rendah, tapi volume tinggi. Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. BCA itu bukan lagi sekedar bank konvensional yang kita kenal. Ia telah berevolusi menjadi sebuah benteng institusi keuangan yang mesinnya ditenagai oleh kecerdasan buatan dan bahan bakarnya adalah loyalitas jutaan nasabah yang tak tertandingi. Dan tentu saja, sebagai penutup, sebuah pengingat penting bahwa analisis ini murni untuk tujuan informasi dan edukasi ya. Ini bukan nasihat investasi. Setiap keputusan investasi yang Anda ambil adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya. Terima kasih sudah menyimak.